YouTube channel. Satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga para pemirsaku dimanapun berada, saudara-saudaraku semua, semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal barokah dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini aku akan memberi masukan, istilahnya ya. Ini ada pertanyaan dari saudaraku Siti Ipah yang kemarin sudah bertanya untuk yang pertama kali, dan videonya sudah ada ini di atas. Dan ini kelanjutan pertanyaannya. Ternyata kemarin mungkin pertanyaannya belum lengkap, dan ini sudah lengkap sepertinya pertanyaannya. Lanjut, mari kita baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Sama pendapat sampean mas, sahabatku. Udah aku lakukan saling memaafkan. Alhamdulillah sudah saling memaafkan. Berarti statusnya sudah 0, sudah nggak ada dosa. Jadi salah-salah itu yang ada sudah melebur. Allahumma amin. Bahkan aku sudah bangun nikah ulang. Ini berarti kemarin mungkin keceplosan sampai keluar talak, akhirnya nikah ulang. Makanya kalau berkeluarga, kalau berbicara yang hati-hati, terutama buat lelaki itu hati-hati. Kalau ngomong sama istri hati-hati, jangan emosi lalu mengeluarkan kata-kata misalkan kok talak atau apa, itu jangan sampai. Jadi kalau bisa emosi sekedarnya saja, emosi menahan perasaan nggak bisa ya, emosi ya sekedarnya, jangan ngomong yang macam-macam. Apalagi berbicara talak atau main kasar, main tangan sama istri, itu jangan sampai saudaraku. Karena bagaimanapun istri kita adalah ibu dari anak-anak kita. Saling memaafkan itu lebih baik, seperti yang sudah dilakukan saudaraku Siti Ipah, sudah saling memaafkan. Alhamdulillah. Mari lanjut pertanyaannya. Yang jadi beban yang gak masuk pikiran nalar, sakit yang aku alami bertahun gak kunjung sembuh. Tahun 97 aku sakit perut yang dahsyat. Ini sakit perut. Ini berarti pada tahun 97 saudaraku Siti Ipah ini pernah sakit perut yang sangat luar biasa dahsyat. Yang dimaksud luar biasa dahsyat ini mungkin tidak seperti sakit perut biasa mules atau diare, itu bukan. Ini berarti ceritanya sangat luar biasa dan kejadian sangat luar biasa. Mari lanjut. 7 kali di USG nggak ada penyakit. Nah ini 7 kali di USG nggak ada penyakit. Padahal kalau penyakit ini normal, penyakit yang disebabkan oleh faktor makanan atau pola makanan atau apa, itu biasanya penyakitnya bisa di USG. Misalkan kok di MRI atau apa itu kelihatan penyakitnya, tapi ini tidak kelihatan. Lanjut. Setelah aku diruqyah, dikasih waktu 2 bulan akan terlihat penyakit yang sebenarnya. Waktunya kok lama amat ya, sampai 2 bulan. Padahal kalau orang ruqyah itu biasanya setelah melalui bacaan-bacaan ruqyah, apa yang ada di dalam diri yang bersangkutan biasanya langsung ada interaksi dari dalam diri si pasien ini, biasanya begitu. Tapi ini kok 2 bulan, mungkin metodenya lain. Kita nggak buruk sangka sama siapapun. Mari kita lanjut ke pertanyaannya. Waktu itu 18 November 2000, tahun 2000. Lanjut Januari 2001. November, Desember, Januari. Berarti 2 bulan ini jaraknya.
Aku sakit tiba-tiba sampai koma di RSU, dirawat 1 bulan. Setelah kondisi normal di USG lagi, saya diharuskan operasi hari itu juga. Saya stres waktu dokter baca hasil saya kena kanker dan tumor di dalam kandungan dan luar kandungan. Setelah saya normal, kesehatan langsung dilakukan operasi. Begitu normal langsung dilakukan operasi. Standar kesehatan memang begitu. Jadi detail sekali kalau mau melakukan operasi. Jadi kalau si pasien itu sakit, lagi kondisinya badan kurang fit, misalkan apalagi kalau punya darah tinggi, kencing manis, itu harus distabilkan dulu sebelum operasi. Dan kalau semuanya sudah stabil, sehat, baru dilakukan operasi. Itu memang standarnya kedokteran begitu. Mari lanjut pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan saya, perut saya biasa saja. Waktu tiba-tiba sakit sampai koma itu, perut saya tiba-tiba besar seperti orang hamil 9 bulan. Sebelum sakit pernah di USG yang 7 kali itu nggak ada penyakitnya, bersih, nggak ada apa-apa. Cuman selang 2 bulan, jadi dari November 2000 sampai Januari 2001, ini selangnya cuman 2 bulan, saya divonis kanker tumor, kanker dan tumor seberat 6 on. Ini besar sekali. Atas bantuannya dan keterangannya terima kasih untuk kedua kalinya. Saya mau minta bantuan sampean, semoga sampean dibarokahi sehat dan umur, amin. Ini berarti pertanyaan ini, kalau dari pertanyaan saudaraku Siti Ipa yang kedua ini memang tidak normal, alias ada unsur campur tangan orang jahil. Tapi kalau soal keluarga, tetap jawaban masih ada dalam video yang pertama, masih bisa dipertahankan. Soal keluarga masih bisa dipertahankan. Dan ini soal yang ini juga, tanpa berburuk sangka dengan siapapun, ini bisa dikatakan ini ada unsur goibnya. Karena selang 2 bulan tiba-tiba ada kanker tumor di luar kandungan sebesar 6 on. Jadi begini saudaraku, jadi kalau goib itu kalau yang bertujuan supaya dioperasi, emang penyakit itu terkadang bisa wujud. Begitu wujud, akhirnya dilakukan operasi. Dan setelah diambil operasi, biasanya kan setelah operasi itu pemulihannya lama. Kalau lama nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini ada unsur tangan-tangan jahil kalau menurut analisa aku dari sini, dari pertanyaan saudaraku Siti Ipa. Dan untuk menjawab ini ada 2 kategori saudaraku. Jadi aku tidak berburuk sangka dengan siapapun, aku hanya menganalisa dari sini, dari pertanyaan sampean. Setelah di USG sampai 7 kali dinyatakan bersih, nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba dalam 2 bulan terakhir itu dikatakan sampean menderita kanker dan tumor di luar kandungan dan harus dioperasi setelah sampai dalam keadaan sehat, sembuh dari koma. Oke. Dan kalau dalam jangka waktu 2 bulan, kalau kanker dan tumor ini ganas, mungkin bisa dalam waktu 2 bulan tumor itu
tumor atau kanker ini bisa tumbuh sangat cepat, apalagi ditambah dengan pengaruh misalkan kok pola makan yang tidak teratur atau terlalu berminyak atau berlemak, itu mungkin semakin cepat. Kalau tumor itu ganas, sifatnya ganas, maka semakin cepat berkembang. Selama 2 bulan mungkin bisa sampai segitu. Ini yang terhubung dengan pola makan. Dan ini juga terhubung apabila di dalam saat waktu sampean sakit itu tidak mengalami hal apa-apa. Ya misalkan kalau hanya sakit, tidak pernah ngoceh, tidak pernah geleming istilahnya, ngomel-ngomel, maksudnya ngomel sendiri. Tapi kalau di saat sampean sakit dalam beberapa hari itu mengalami hal-hal yang aneh, misalkan kok sering kumat di dalam jam-jam tertentu, ataupun misalkan kok pada menjelang maghrib ngomel atau kesurupan, misalkan kok jam 12 malam ngomel terus kesurupan. Kalau ada unsur yang begitu, itu jelas ada unsur goibnya, ada orang yang menjahili, ada orang yang jahil. Itu jelas ada orang yang jahil kalau sifatnya begitu. Tapi kalau nggak ada, berarti itu murni penyakit normal, murni standar kesehatan. Jadi bisa dilakukan operasi, bisa dilakukan apa, itu bisa, yang penyakit normal. Semoga selalu sehat-sehat selalu saudaraku Siti Ipa, dimanapun sampai berada. Jangan putus asa, keluarga harus dipertahankan. Kalau memang ini ada unsur dari yang tangan-tangan goib, ini berarti tujuannya untuk memecahkan sampean berdua, dan ini harus dihindari. Kalau sampean pecah beneran, berarti sampean kalah, dia yang menang, yang menjahili sampean yang menang. Tapi kalau sampean tetap bertahan, mempertahankan ini, insya Allah sampean yang akan menjadi pemenang, dan sampean yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lagi jangan sungkan-sungkan buat saudaraku Siti Ipa dan siapa saja. Sebisa mungkin aku akan memberi saran, masukan untuk dijadikan referensi di dalam memecahkan suatu masalah. Insya Allah semoga bermanfaat, dan semoga selalu bahagia buat saudaraku Siti Ipa dan siapapun juga, buat pemirsa Kolimatus YouTube channel, baik yang sudah subscribe maupun yang tidak subscribe. Semoga selalu sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolimatus YouTube channel.